Betapa pentingnya pendidikan perempuan? Bagi seorang perempuan, pendidikan sangat penting sebagai bekal dirinya dalam mendidik anak, mengurus rumah tangga, bekerja, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Perempuan akan merasa berharga dan berguna jika ia telah setara dan mandiri, serta dapat mengandalkan dirinya sendiri. Perjuangan pendidikan wanita dari zaman ke zaman. Kedudukan perempuan pada zaman dahulu, perempuan dianggap hanya layak dijadikan sebagai pembantu laki-laki. Setiap pergerakan di hidup perempuan hanya dia di bawah laki-laki. Misalnya, perempuan hanya diperbolehkan mengerjakan pekerjaan rumah saja, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengurus anak, melayani suami, dan sebagainya. Posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, termasuk dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Perjuangan tokoh pendidikan perempuan. Raden Ajen Rakartini merupakan keturunan priai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Nasirah. Dia lahir di Jepara 2 April tahun 1879. Perjuangan Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun. Maka perjuangan Kartini dimulai di tahun ke-1892. Pembahasan perjuangan Kartini singkat, dimulai dari keinginannya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah tamat sekolah dasar SD. Berkat Kartini, perempuan bukan lagi sosok yang hanya berdiam di rumah, mengurus suami dan anak. Perempuan Indonesia bisa menjadi apapun dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan. Kartini adalah sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dia memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Hasil gerakan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran telah membuahkan hasil yang baik. Kartini memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan dan cita-cita yang diinginkan. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial. Dengan keberhasilannya menuliskan pemikirannya secara runut dan detail, Kartini berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Berkat Kartini, anak perempuan tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah tapi juga bisa belajar dan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Mengapa Kartini mendirikan sekolah wanita? Kartini memulai perjuangannya dengan mendirikan sekolah untuk perempuan yang bertujuan agar para perempuan pribumi dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuannya. Sekolah Kartini berdiri di Semarang tahun 1912. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Kartini adalah sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Perjuangan Kartini melawan diskriminasi mendorong perempuan modern saat ini untuk berani melawan stereotip perempuan ujungnya jadi ibu rumah tangga saja. Semua perempuan tidak perlu ragu, karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi cita-citanya mengenyam pendidikan. Perempuan berjuang untuk mendapatkan hak pendidikan. Dan selain Kartini, masih ada tokoh perempuan pendidikan. Raden Dewi Sartika adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun ke-1966. Beliau memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan pribumi kelas cacah. Dewi Sartika merupakan perintis pemberdayaan perempuan. Ia memperjuangkan akses pendidikan bagi kaum perempuan
sehingga kini mampu berkiprah. Beliau mengamalkan sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap beliau yang gigih terhadap kaum wanita agar bisa perjuangan Dewi Sartika saat zaman penjajahan adalah dia mendirikan Sekolah Istri Sekolah Perempuan pada tanggal 16 Januari tahun 1904. Tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Beliau terkenal sebagai tokoh perintis pendidikan perempuan di Bandung. Berkat jasa beliau membangun sekolah perempuan. Berkat perjuangan melindungi hak-hak wanita untuk berpendidikan sampai sekarang sudah banyak wanita mencapai cita-cita mereka. Perjuangan Dewi Sartika sampai sekarang masih kita kenang dan dibanggakan sebagai sesama wanita. Lalu kenapa masih ada perempuan di luar sana yang tidak melanjutkan pendidikan? Pertama, pemikiran masyarakat yang belum berubah tentang perempuan, di mana masyarakat cenderung memilih menghentikan pendidikan anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Padahal seorang wanita yang memiliki pendidikan bagus akan turut meningkatkan pola pikir dan kematangan diri. Pemikiran yang matang akan mampu menyaring terhadap setiap informasi yang didapat dengan seksama. Semakin banyak ilmu yang didapat akan mampu meningkatkan kualitas diri dan kecerdasan mereka. Perempuan yang berpendidikan bisa jadi apa? Kan sudah ada laki-laki. Perempuan untuk apa berpendidikan tinggi kalau ujungnya berakhir di dapur? Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Perempuan berpendidikan adalah perempuan yang hebat dan pola pikir yang baik di masa depan. Jadi sebagai perempuan yang dianggap sama dunia ini lemah, yang dianggap kayaknya di dapur aja, jadi ibu rumah tangga aja, kamu harus bisa mematahkan stigma itu. You can be a mother, but you can be wanita karir, you can be anything you want. Perubahan sosial wanita. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Yang dulunya hanya laki-laki yang menjadi pemimpin, tapi sekarang kita dapat melihat bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Megawati adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden dalam sejarah Indonesia. Sampai saat ini, dari Ibu Megawati kita dapat melihat bahwa perempuan dapat menjadi seorang pemimpin negara. Sebenarnya kan suara perempuan itu harus didengar. Sukses story perempuan itu harusnya kita harus akui. Indonesia itu pernah punya presiden perempuan, wakil presiden perempuan. Kita sekarang punya tokoh-tokoh perempuan itu banyak. Bahkan saya pernah jadi Menko PMK pertama yang termuda. Sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi ketua DPR perempuan pertama yang termuda juga. Artinya ini dedikasi yang saya berikan bukan buat diri saya saja dan keluarga saya, tapi ini dedikasi ini adalah saya berikan itu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Kalau sudah pernah ada perempuan Indonesia di sini, bukan tidak mungkin suatu saat akan ada perempuan-perempuan Indonesia lain. Tunggu apalagi, jadilah wanita yang berpendidikan untuk masa depan yang cerah. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Kejarlah impian tersebut agar terwujud, jadilah perempuan hebat di dunia. Habis gelap terbitlah terang. Sekarang, sebagian perempuan memang sudah berkarir, tapi produk kepercayaan lama bahwa dunia kerja bukanlah alamnya para perempuan masih belum sirna. Bahkan ragu kadang datang dari kita sendiri. Apakah kita pantas berada di sini berjerih payah berprofesi? Raden Ajeng Kartini, sosok yang selalu kita peringati tiap 21 April, dikenal akan nyali dan gagasan mendobrak batasan. Pendidikan adalah perhatian utamanya, karena itulah tembok raksasa di eranya saat itu. Tapi mari kita berhayal, andai kata sosok seperti Kartini hidup hari ini, ceritanya lain, temboknya lain, dunia kerja yang akan coba didobraknya. Bukan mustahil kan? Pada sebuah whiteboard di sudut kamarnya, ia menuliskan aturan-aturan ini. Jadi apalagi yang kamu tunggu untuk menjadi perempuan berpendidikan? Dari kisah Maudy Ayunda, aku semakin yakin bahwa perempuan berhak memiliki pendidikan setinggi-tingginya, mengukir karir dan presentasi sebanyak-banyaknya tanpa takut telat menikah. Karena jika kita berkelas, insya Allah akan dipertemukan dengan pasangan yang sama berkelasnya. Terima kasih buat semuanya yang menonton sampai akhir. Dan mohon maaf atas kekurangan dalam video kali ini. Izin membagikan informasi. Salam sejahtera bagi seluruh perempuan di Indonesia. Kita adalah perempuan yang berkualitas dan hebat.